Oke, selamat malam teman-teman Oaga dari TV. Kali ini saya ajak teman-teman untuk melihat ah, salah satu anak muda yang sangat kreatif dalam mengolah kafe. Kita akan tanya-tanya sedikit tentang bagaimana ada bisa belajar, kemudian pengalamannya apa saja, dan kopi apa saja yang beliau kelola. Jadi, oke teman-teman, kita akan ah, wawancara dengan beliau. Halo, selamat malam. Selamat malam, Kakak. Malam, Ari. Oke. Abang boleh perkenalkan, Kang? Boleh. Perkenalkan, nama saya Agus Salolik. Saya dari Wamena. Apa dari Wamena? Dari Wamena tahun berapa ke Jayapura? Saya dari Wamena ke Jayapura tahun 2019 dengan tujuan mau kuliah. Oke. Abang waktu itu pertama datang tinggal di mana, Bang? Saya pertama datang tinggalnya di Angkasa. Setelah itu kampus di AB Stikom. Dari situ masuk di asrama dari distrik di Tanah Hitam. Asrama. Nama asrama Wewana. Oke. Terus sekarang abang kuliah di mana nih? Saya kuliah di Stikom Muhammadiyah Papua. Muhammadiyah Papua. Universitas Muhammadiyah Papua. Sekarang sudah jadi universitas ya, Bang? Ya. Itu tahun berapa ya, Bang? Sudah menjadi universitas itu tahun kemarin baru saja. Ya. Setelah itu mungun kakak bisa bicara cerita terkait dengan pengalaman kakak soal mengolah kopi kah di kafe. Pertama ikut pelatihan kah atau bagaimana, itu sejak tahun berapa, kemudian pelatihan dengan siapa? Ya, baik. Kalau soal latihan kopi, saya latihan kopi mulai dari tahun kemarin, tahun 2021. Itu saya belajar sekitar bulan Oktober dengan tujuan bahwa kami mau kepentingan untuk masuk mengisi di PON. Jadi kegiatan PON ini kami mau mengisi untuk bawa promosikan kopi-kopi dari kopi Papua. Jadi sekalian kami latihan, terus setelah berapa bulan kami di situ, dan pada akhirnya kami tidak dilibatkan dalam kegiatan PON. Tapi tidak mematahkan kita punya semangat, kami tetap maju. Waktu itu kami nama komunitas kami Asosiasi Kopi Indonesia, tapi yang ada di Papua biasanya disebut Lumbung Kopi Papua. Itu saya punya tempat belajar. Selama itu saya belajar di Hawaii, pulang balik belajarnya jam 3, pulang jam 9, dan itu saya pulang balik dari Angkasa. Jadi jam 3 ke Hawaii, belajar, pulang ke Angkasa jam 9. Itu abang pulang pakai apa? Pakai tangki atau saya waktu itu pulang pakai motor dari Angkasa, start jam 2 ke Hawaii, belajar jam 3, pulang malam jam 9 pakai motor. Selain itu mungkin kakak pernah ikut pelatihan nggak? Tidak pelatihan. Kalau pelatihan untuk kopi ya kami kalian belajar berlatih, itu semuanya kami belajar. Terus setelah itu kalau belajar sekaligus waktu itu juga kami mengisi di kegiatan GBR, kami menjadi di situ. Oke. Mungkin motivasi dasar untuk mengolah kopi sambil kuliah ini bagaimana ya, Bang? Ada motivasinya atau tidak? Motivasi saya untuk mengelola kopi ini
yang satu, saya tidak hanya kelola kopi, tapi juga saya sekalian mempromosikan kopi-kopi dari pegunungan. Saya sekalian mempromosikan juga dengan sekalian cari pengalaman, dan juga sambil cari uang kuliah untuk pembayaran SPP dan tugas-tugas lain sebagainya. Oke, mungkin kakak punya harapan tadi kakak bicara terkait dengan mau promosikan kopi yang ada Pak. Jadi kakak punya harapan bahwa kopi lebih ini. Kemudian saya punya harapan penanaman kopi lebih umumnya di Papua. Baik, harapan saya bahwa karena kopi ini dia kopi Papua ini dia keluarnya sampai di sana. Harapan saya bahwa yang ini caranya mereka punya petani kopi dari daerah ini juga ada seperti itu. Dan saya mau supaya petani kopi juga bisa bekerja sama supaya kami bangkit sama-sama. Mungkin harapan saya seperti itu. Oke, terus macam-macam kopi yang kakak kelola dari mana? Kakak bisa Yang saya sekarang kelola ini ada kopi Wamena, itu kopi Jagara. Ada kopi Jagara, terus ada kopi Yahukimo, kopi Tangma. Itu kopi Yahukimo. Mungkin dua kopi itu yang sekarang saya kelola karena ada beberapa daerah yang belum saya dapat. mungkin kopi apa lewat siapa bisa cerita sedikit? Karena saya ada punya teman SD, kita saya buka bikin karena dapat pengunjungnya bagaimana? Kalau pengunjung ya waktu awal saya buka tidak terlalu banyak, pengunjungnya biasa-biasa saja. Kadang itu dua rombongan, 3 rombongan, tapi kadang kalau sering juga lumayan banyak juga. Dan karena ini baru, jadi belum sampai bisa pengunjung kalanya itu belum saya bisa pasti dengar promosi mungkin saja. Pengunjung banyak bisa terjadi karena begitu. Mulai dari promosi ini, pengunjung bisa seperti itu. Oke, terus ini tempatnya di apa? Tempat ini marga siswa di Camp Casey. Ya. Kuliah. Ya. Oke, Saya rasa kita tidak saat ini dengan kami sendiri saling menjatuhkan, tidak harus juga, tapi bagaimana supaya kita juga cari hal lain untuk datangkan uang untuk kita lunasi kita punya uang SPP seperti itu. Jadi kita tidak perlu, apalagi macam kalau soal jadi pelayan itu kan kami dari Papua itu kan terlalu banyak yang merasa bahwa hal itu terlalu kecil dan gengsi itu paling utama. Jadi saya harap supaya rasa gengsi itu kita hilangkan, karena hal itu akan mematikan kita punya karakter, kita punya semangat, hal itu akan mematikan kita. Jadi terlalu banyak sebenarnya, peluang kita terlalu banyak, hanya saja kami yang terlalu tidak mau cari informasi keluar, apalagi untuk cari uang seperti itu terlalu banyak cara, tapi hanya saja kita cari luar seperti itu. Sebenarnya yang kecil juga gampang, hal yang